Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Script Law. Sekarang kita akan membahas mengenai perjanjian pranikah atau perjanjian perkawinan. Mungkin hal ini masih tabu di masyarakat kita. Tapi mungkin ini pernah didengar oleh kita semua. Ini sebenarnya perjanjian apa sih? Apa konsekuensinya? Kalau saya nggak buat perjanjian perkawinan, lantas kenapa? Apa persoalannya atau masalahnya? Nah, sekarang sedikit saya paparkan bahwasannya untuk konsekuensi perkawinan yang sudah mengikat hubungan suami atau istri dan dia sudah diikatkan dalam akta nikah yang sudah dicatatkan di KUA maupun catatan sipil. Mereka harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan, baik mengenai harta bersama maupun bawaan, serta mengatur masalah persoalan-persoalan yang lain, seperti asuh anak dan juga kewajiban-kewajiban yang lainnya, tentu mengacu pada peraturan perundang-undangan. Ini berlaku bagi semua pasangan yang tidak melaksanakan atau tidak membuat perjanjian pranikah. Lantas, perjanjian pranikah ini bagaimana? Bagi pasangan yang ingin melakukan perjanjian pranikah, itu bisa dilakukan kesepakatan sebelum akad. Setelah akad, dia tidak bisa merubah ketentuan, kecuali diatur secara lanjut ya. Secara lebih lanjut dalam perjanjian tersebut. Apa yang diatur dalam perjanjian pranikah biasanya? Biasanya mengenai komitmen daripada masing-masing pasangan. Lalu mengenai ketentuan harta bawaan ini perlu dicampur atau tidak setelah pernikahan, setelah akad pernikahan maksudnya. Lantas, misalnya, harta gonogini atau harta bersama ini perlu dipisah nggak? Misalnya ada indikasi tidak percaya dan sebagainya. Kalau tidak percaya, kenapa menikah? Begitu aja kan. Dan juga mengenai ada istilah namanya tolak taklid. Di antara pasangan suami istri ini dapat mengajukan perceraian atau permohonan tolak apabila ada hal-hal yang menyebabkan, hal-hal tertentu yang disebabkan. Misalnya karena dituduh berzina, atau masalah ekonomi misalnya ya, atau masalah yang lain. Itu silakan. Tapi syaratnya, perjanjian pranikah ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Seperti hak dan kewajiban suami atau istri ini tetap harus ada. Si suami harus mencari nafkah, harus dia menjadi kepala keluarga, memberikan pendidikan kepada istrinya, baik itu agama ataupun wawasan yang lainnya. Begitupun juga istri. Istri dia harus berkewajiban untuk menata atau mengatur rumah tangganya. Dan anak, kalau anak dia hanya berbakti kepada orang tua, tapi dia berhak untuk mendapat nafkah dan pendidikan. Itu yang harus dijaga. Dan itu tidak boleh bertentangan. Perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada. Jadi perjanjian ini harus dibuat tanpa adanya pertentangan peraturan perundang-undangan. Atau nanti dia bisa batal demi hukum. Dan prosedurnya adalah bisa mengajukan ke notaris secara langsung ataupun lewat kuasa hukum. Tapi tergantung ini perjanjiannya mau secara para pihak atau mau dibuat di hadapan notaris. Itu. Setelah dibuat atau misalnya setelah diurus oleh notaris, lalu bisa diajukan kepada Dukcapil maupun KUA. Kalau Dukcapil ini bagi pasangan yang beragama non-muslim. Kalau KUA ini bagi pasangan yang beragama Islam.
Itu saja. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, bisa diisi di kolom komentar. Karena mengenai harta gonogini ini sangat banyak sekali. Khususnya mengenai perjanjian pranikah, walaupun memang masih tabu, tapi kita harus paham. Walaupun kita amit-amit ya, kalau itu terjadi di kerabat kita atau di saudara kita harus paham. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.